Halo teman-teman Bali Sruti, ketemu lagi dengan saya Tirta. Kali ini kita akan ngobrol sedikit tentang infeksi menular seksual atau biasa disebut dengan IMS. Apa itu IMS? IMS adalah jenis penyakit yang dapat menyebar melalui hubungan seksual, baik hubungan seksual dengan vagina, anus, maupun secara oral. IMS disebabkan oleh berbagai jenis jamur, bakteri, virus, maupun parasit yang menginfeksi tubuh melalui cairan yang terinfeksi seperti sperma, darah, cairan vagina, maupun cairan anus. Infeksi menular seksual dapat menimbulkan berbagai macam tanda dan gejala, tergantung pada jenis IMS yang dialami, serta seberapa parah infeksinya. Namun, tidak semua orang yang terinfeksi IMS akan menunjukkan tanda dan gejala yang jelas. Nah, berikut ini akan saya sebutkan beberapa tanda dan gejala umum infeksi menular seksual yang dapat muncul. Yang pertama, adanya nyeri atau sensasi terbakar pada saat buang air kecil. Yang kedua, keluarnya cairan dari penis atau vagina yang tidak normal, seperti cairan berwarna kekuning-kuningan atau bahkan hijau. Yang ketiga, adanya rasa sakit atau ketidaknyamanan pada saat berhubungan seksual. 4. Terdapat lecet, bintik atau ruam di sekitar alat kelamin atau mulut. 5. Adanya pembekakan atau benjolan di sekitar alat kelamin atau anus. 6. Adanya gatal-gatal atau sensasi terbakar di sekitar alat kelamin atau anus. 7. Mengalami sakit kepala yang disertai demam, serta nyeri tubuh secara umum. 8. Terjadinya perubahan dalam siklus menstruasi pada wanita. 9. Mengalami nyeri atau sakit pada testis atau skrotum pada pria. 10. Adanya kutil kelamin atau jaringan abnormal lainnya di sekitar alat kelamin. Beberapa IMS seperti HIV atau hepatitis B dan C dapat tidak menimbulkan gejala sama sekali pada awalnya, tetapi dapat menyebabkan kerusakan organ yang serius pada jangka panjang. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, terutama jika kamu memiliki risiko terkena IMS. Berikut ini adalah beberapa contoh penyakit infeksi menular seksual yang sering terjadi. Yang pertama adalah gonorrhea atau sering disebut dengan kencing nanah, disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae, yang dapat menimbulkan gejala seperti nyeri saat buang air kecil, keluarnya cairan dari penis atau vagina, dan rasa sakit saat berhubungan seksual. Yang kedua adalah sipilis, yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum, dapat menimbulkan gejala seperti lecet pada alat kelamin, dan terkadang disertai dengan ruam pada kulit, sakit kepala, demam, serta nyeri otot. Yang ketiga adalah chlamydia, disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis, dapat menimbulkan gejala seperti nyeri pada saat buang air kecil, keluarnya cairan dari penis atau vagina, dan disertai rasa sakit saat berhubungan seksual. Yang keempat adalah herpes genitalis, yang disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 dan dapat menimbulkan gejala seperti lecet pada alat kelamin serta sekitarnya dan rasa sakit serta gatal-gatal pada area tersebut. Yang kelima adalah human papillomavirus atau HPV, yang disebabkan oleh virus HPV. Virus ini dapat menimbulkan kutil kelamin, terkadang juga tidak menimbulkan gejala sama sekali. Namun, infeksi HPV dapat meningkatkan resiko kanker serviks pada wanita serta kanker anus pada pria dan wanita.
Penting untuk melakukan pemeriksaan rutin dan menghindari perilaku seksual yang berisiko seperti hubungan seksual yang tidak aman dan berganti-ganti pasangan untuk menghindari IMS. Jika kamu curiga mengalami IMS, segera hubungi dokter atau fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat. Teman-teman, berikut ini adalah beberapa cara mencegah terjadinya infeksi menular seksual. Yang pertama adalah menggunakan kondom. Kondom adalah salah satu cara paling efektif untuk mencegah penularan IMS selama berhubungan seksual. Pastikan untuk menggunakan kondom yang tepat dan digunakan dengan benar setiap kali berhubungan seksual. Yang kedua, yaitu menghindari perilaku seksual yang berisiko. Perilaku seksual yang berisiko seperti hubungan seksual tanpa kondom, berganti-ganti pasangan, atau berhubungan seksual dengan orang yang memiliki riwayat IMS. Yang ketiga adalah monogami. Terlibat dalam hubungan monogami yang stabil dan saling setia dengan pasangan yang telah diuji IMS dapat membantu mengurangi risiko terkena IMS. Yang keempat adalah memeriksakan kesehatan secara rutin. Lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, terutama jika kamu memiliki riwayat seksual yang berisiko, karena ini akan membantu mendeteksi IMS pada tahap awal dan memungkinkan untuk pengobatan lebih awal. Yang kelima yaitu berbicara dengan pasangan. Diskusikan riwayat seksual dengan pasangan dan pastikan bahwa kamu dan pasangan memiliki pemahaman yang sama tentang praktik seksual yang aman dan menjaga kesehatan seksual masing-masing. Yang keenam, berhenti merokok dan minum alkohol. Merokok dan minum alkohol dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh dan membuat tubuh menjadi lebih rentan terhadap IMS. Oleh karena itu, berhenti merokok dan minum alkohol dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah IMS. Yang ketujuh adalah menjaga kebersihan diri. Menjaga kebersihan diri seperti mencuci tangan sebelum dan setelah melakukan aktivitas seksual dapat membantu mencegah penyebaran IMS. Nah, teman-teman, selalu ingat bahwa mencegah IMS lebih baik daripada mengobati. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, kamu dapat membantu melindungi diri sendiri serta pasangan dari IMS.